Tantangan utama dalam menggarap seri action adalah kita harus senantiasa membuat the next action set piece yang lebih wah daripada sebelumnya. Nggak bisa hanya dengan menampilkan adegan berantem yang sama terus-terusan. Semuanya harus digedein, dicari sesuatu yang baru untuk mendesak protagonis utama cerita. Untuk alasan itulah, aku kagum sama aksi penyutradaraan Chad Stahelski. Aku kagum sama cara dia membesarkan John Wick dalam span 4 film. Karena di setiap film itu, Chad sukses mengungguli dirinya sendiri. Dari ceritanya saja misalnya, bermula dari pria yang mengejar perusak mobil dan pembunuh anjingnya, hingga berubah menjadi buron satu dunia. Memang dunia John Wick dibuat semakin meluas. Mitos siapa dia sebenarnya, serta organisasi di belakangnya terus digali. Dan semua itu berujung jadi bahkan lebih luar biasa lagi di chapter terakhir ini. Di film keempat ini, stake jadi makin tinggi, karena cerita menjadi semakin personal bagi John Wick. Orang ini dihadapkan pada teman-teman lamanya sendiri, selagi dia bergerak cepat dari satu negara ke negara lain. Tempat-tempat dan musuh-musuh berbeda itu jadi semacam stage bagi petualangan epic John Wick membersihkan nama dan mencari kedamaian. Itulah yang membuat film ini jadi semacam one hell of a video game. John Wick yang sudah jadi ekskomunikado itu ceritanya lagi nyari refugi ke teman-teman lama. Tapi The High Table yang telah menyerahkan semuanya kepada seorang berjuis keji bernama Marquis memilih untuk jor-joran menghalau dia keluar dari persembunyian. Semua yang pernah berhubungan dengan John Wick diperiksa, dilenyapkan jika nggak mau bekerja sama. Salah satu bestinya dari masa lalu bahkan disewa atau lebih tepatnya di blackmail untuk memburu John Wick. Inilah yang jadi nilai personal pada cerita kali ini. Karena bagi John, ini jadi eye-opener bahwa dia juga membahayakan teman-temannya, baik itu yang mau membantu ataupun yang terpaksa nggak bisa membantu. Untuk menyetop semua itu, ada satu cara yang harus dilakukan oleh John Wick, yaitu menantang Marquis duel 1 lawan 1 di bawah peraturan The High Table. Hanya saja ada syaratnya, John harus menjadi bagian dari satu keluarga. Serta tentu saja ada rintangan lain, yaitu si Marquis yang licik itu punya rencana untuk membuat John Wick bahkan tidak bisa berdiri untuk bisa menuntaskan syarat-syaratnya. Nah, gimana nggak jadi kayak video game coba? John Wick constantly diserang dan harus bertarung menyelamatkan diri kemanapun dia pergi. Jadi basically ada 3 stage utama yang dia datangi. Hotel di Jepang, klub di Berlin, dan beberapa tempat di kota Paris. 3 kota yang dihadirkan sebagai set piece yang berbeda menawarkan tantangan berbeda buat John, yang bahkan tempat-tempat itu masing-masing punya bos tersendiri, sehingga juga jadi suguhan dan pengalaman aksi berbeda buat kita yang menyaksikan. Nonton ini pas bulan puasa dijamin enak banget karena waktu nyaris tanpa terasa berlalu, 3 jam padahal film ini hampir. Salah satu pesona aksi yang dimiliki oleh John Wick yaitu aksi-aksi di sini tuh selalu berfokus pada aksi berantem ala kungfu dengan memanfaatkan keadaan sekitar sebagai senjata ataupun koreo laganya. Inilah yang bikin terasa intens. Apalagi aksi-aksi yang direkam in the moment ngikutin John Wick bergerak itu tampak plausibel. Dan Keanu Reeves selalu total melakukan semuanya. Yang bikin unik dan jadi ciri khas, pilihan senjata John Wick itu adalah pistol. Sehingga sekali lagi, Art of Gun Fu, kungfu pakai pistol, jadi sajian menghibur di film ini. Melihat John melakukan combat close range dengan menggunakan pistol sebagai finisher, dia bakal menembak kepala lawan lewat celah di helm misalnya, selalu terasa memuaskan. Juga aksi-aksinya terasa seringkali kocak. Kayak one time tuh ada sequence si John Wick harus berantem sambil naikin 200 steps, 200 tangga. Ya kan? Dia juga harus buru-buru naik itu karena dia ngejar waktu. Nah, kebayang dong beratnya gimana? Sekali ketendang dia bakal gelinding kembali ke bawah. Penonton satu studioku heboh gregetan nih pada adegan ini. Makanya aku ngerasa John Wick 4 ini bakal seru kalau dibikin game bergenre beat them up atau dicampur lah sama run and gun. Kayak River City Girls atau Double Dragon digabung dengan Contra. Cepat, energik, stylish, kayak gitulah vibe John Wick. Bahkan ada satu sekuen aksi yang treatmentnya tuh udah kayak video game banget. Kameranya dari langit-langit melihat ke bawah, memperlihatkan John masuk ke gedung sambil menembaki musuh. Kita ngeliat kepala mereka doang gitu, puncak kepala mereka doang. Dan peluru yang dipakai John Wick itu peluru modifikasi yang jadi berapi kalau kena musuh. Tapi aksi favoritku adalah pas mereka tuh berantem di jalanan kota Paris.
John dikejar, dia menghajar musuh sambil berusaha nyeberang di jalan yang rame. Mobil-mobil berseliweran di sekitar mereka. Para musuh dan John sendiri tak ayal sering kena tabrak. Suhunya jadi naik berkali lipat, apalagi ketika John mulai mencoba memanfaatkan trafik untuk menghajar lawan-lawannya. Wah, set action yang bervariasi itu membuat film terus-terusan menghibur. Puncak dari semuanya adalah duel pistol klasik ala cowboy. Siapa yang lebih duluan draw pistol dan menembak, dia yang menang kalau kena gitu. Nah, film nggak mau finale mereka berakhir dengan sesimpel itu, meskipun konsepnya kayak gitu. Karena konteks adegan dan relasi antar karakter membuat kita nggak mau ngedip di adegan terakhir ini. Tegangan benar-benar masuk karena kita tahu apa yang bakal dipertaruhkan. Kita penasaran bagaimana itu semua berakhir. Resolusinya apa? Apakah si Marquis yang curang itu bakal mendapat ganjaran? Nah, film ngegodok semua itu di adegan intens tersebut. Turns out adegan itu bakal jadi sangat emosional sekaligus memuaskan. Aku bisa mendengar para penonton yang lain tuh terkesiap saat si John ngelakuin sesuatu sebagai jalan keluar. Tuh rasanya aku pengen banget nge-rewind adegan itu berulang-ulang gitu saking memuaskannya. Tentu saja film bisa mencapai momen sebegitu kerasa itu karena di balik aksi-aksi panjang dan serunya, film ini masih punya cerita yang cukup mengakar. Memang nggak dalam eksplorasinya, tapi cukup untuk melandaskan momen-momen dramatis. Dinamika antara teman dan lawan dijadikan benang merah bahasan cerita. Bahwa ini sebenarnya adalah tentang mutual respect. John Wick nggak pernah protes saat teman lamanya datang pengen membunuhnya. Ya kan? Karena John Wick respect dengan sobatnya. Dia tahu keadaan sobatnya. Dia tahu, memahami posisi mereka. Begitu juga sebaliknya. Kita merasakan bahwa bagi si teman, kerjaan itu juga berat. Dia sebenarnya nggak ingin melakukannya, tapi nggak punya pilihan lain, ya kan? Maka dia tetap melakukannya, tapi tanpa membuang respectnya terhadap John sebagai teman. Nah, relasi mereka jadi hati pada narasi. Dan ini dikontraskan dengan si penjahat Marquis yang nggak pernah memandang orang lain, baik lawan maupun bawahan, sebagai sesuatu yang untuk di-respect gitu. Selain soal itu, aku juga suka sama cara film mengakhiri saga John Wick ini. Cara film memberikan apa yang John mau, tapi di saat bersamaan, memberikannya penyadaran akan hal yang harus ia terima sebagai wujud dari damai yang ia cari. Kupikir film ini telah berakhir dengan cara yang benar-benar respect terhadap karakter dan emosional bagi kita. In a true video game fashion, John juga lantas tertampil kayak protagonis di video game. Yang dialog dan emosi itu lebih sedikit dibanding karakter lain, ya kan? Karena memang pemain lah yang supposedly jadi karakter utama pada video game. Di film ini, John secara mendalam tidak banyak dibahas karena film berasumsi kita sudah tahu dan sudah kenal betul sama karakternya. Dia bisa kita pedulikan secara otomatis, seolah kita semua adalah John Wick itu sendiri. Ini memang kekurangan kecil sebenarnya, apalagi kalau kita membandingkan gimana John Wick dihadirkan di film-film sebelumnya, terutama di film pertama. Mitos tentang dirinya tuh dulu benar-benar di-build up lewat reaksi para penjahat yang mendengar namanya. Info ini terasa kontras bagi kita yang melihat betapa vulnerable-nya John Wick sebenarnya. Nah, menurutku John Wick sebenarnya sudah habis digali secara karakter ya. Makanya sekarang karakter-karakter baru dengan gampang mencuri spotlight dari dirinya. Di sini memang karakter-karakter barunya semuanya punya pesona dan menambah banyak untuk cerita film. Biar nggak spoiler-spoiler amat, aku di sini hanya akan membahas 3 karakter saja. Pertama si Marquis tadi, nge-cast Bill Skarsgård tampak seperti keputusan tepat berikutnya oleh film. Kedua, si sahabat yang sekarang dibayar untuk membunuh John tadi. Assassin hebat ini actually buta, tapi punya personality yang menarik sekali. Donnie Yen benar-benar ekstra mainin karakter Kane ini. Dia menebak posisi lawan dengan masang sensor kayak bel pada yang dipasang orang di pintu gitu. Jadi kalau ada yang lewat, belnya bunyi. Dia berantem berdasarkan itu nanti. Dengan suara alarm itu dia langsung menghajar lawan pakai tongkatnya. Momen dia adu jurus lawan John atau bahkan dia bekerja sama dengan John selalu menarik karena kita bisa melihat alasan dari karakter ini melakukan itu. Ketiga adalah karakter tak bernama yang diperankan oleh Shamir Anderson, seorang pemburu uang reward. Yang unik dari karakter ini sebenarnya banyak banget. Dia tuh nggak beneran punya beef dengan John, dia cuma pengen duit imbalan saja. Tapi dia yang sniper handal ini tuh nggak mau buru-buru membunuh John gitu, padahal dia bisa sebenarnya. Dia nggak mau buru-buru karena dia pengen menunggu harga si John itu naik, nunggu hadiahnya naik. Jadi sebagian besar waktu dia jadi justru nolongin si John. Nah, relasi mereka itu jadi unik berkat ini. Apalagi si karakter ini tuh punya anjing kesayangan yang galak banget. Nah, tahu sendiri, semua hiruk pikuk Alwick ini kan bermula dari anjing John dibunuh oleh orang. Nah, film telah mempersiapkan momen khusus yang menautkan John dengan si Nobody ini nantinya terkait
anjing. So ya, memang agak aneh ngomongin video game saat membahas film yang bahkan bukan dari video game. Tapi itulah bukti film ini memang seunik itu. Adegan aksinya memang sevariatif, seseru, se-stylish, dan se-energetik itu. Not to mention sinematografi yang ngeri banget. Film ini bisa jadi adalah film laga dengan visual yang paling mencengangkan buatku tahun ini. Lokasinya dipilih kinclong semua. Bahkan adegan aksi yang direkam di tempat-tempat gelap pun tampak cemerlang. Sebagai kisah penutup, ceritanya juga digarap dengan memuaskan. Nggak dalam-dalam banget, tapi berhasil mengcover momen-momen yang bakal jadi hati dan emosional. Buatku film ini tuh kayak apa yang aku minta dari film ketiganya, sehingga aku ngerasa benar-benar terpuaskan. Walaupun sebenarnya film ini tuh memang agak terlalu extend soal cerita. Terbukti dari karakter utamanya sendiri sebenarnya sudah habis penggalian. Karakter-karakter baru jadi terasa lebih menarik, seenggaknya sampai momen sebelum ending. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk John Wick Chapter 4. That's all we have for now. Kata-kata si Bowery King membuatku kepikiran bahwa kalau John Wick mati, apakah menurut kalian dia bakal masuk surga atau masuk neraka? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.